Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang arus listrik dan penerapannya pada sistem saraf. Kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam alat ya, industri listrik atau elektroskop ya. Sekarang kita belajar tentang hukum atau teori dasar dari arus listrik, yaitu hukum Coulomb. Percobaan Coulomb menunjukkan bahwa gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum Coulomb. Gaya Coulomb berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik. Besarnya gaya listrik yang bekerja antara dua partikel bermuatan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu F sama dengan K atau konstanta, terus Q1, Q2 yaitu muatan listrik, dan atau per R2 jarak pisah antara muatan Q dan muatan Q1 dan Q2. Step selanjutnya adalah medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Garis gaya listrik pada muatan positif berarah keluar dan pada muatan negatif menuju ke pusat. Berikut adalah garis-garis gaya antara dua jenis muatan. Ini gambarnya ya. Coba kita perhatikan yang A, garis gaya antara dua muatan positif. Nah, kalau muatan positif itu ke arah luar. Nah, ini ya. Afwan, mau pencet. Nah, yang B adalah garis antara dua muatan negatif, garisnya menuju ke arah dalam. Yang C adalah garis gaya antara muatan positif negatif. Jadi tarik-menarik gitu ya. Ada yang keluar, ada yang ke dalam. Dari pusat arus listriknya. Kuat medan listrik muatan Q1 yang dirasakan muatan Q2. Q2 juga dapat disebut muatan uji dan bermuatan positif. Adalah sebagai berikut. E sama dengan F. E adalah kuat medan listrik muatan Q1 sama dengan F gaya Coulomb yang bekerja pada Q1 dan Q2 per Q2, yaitu muatan listrik kedua. Kuat medan listrik Q1 adalah sebagai berikut. Untuk mencari kuat medan listrik Q1, caranya seperti rumus yang ada dalam kotak biru ini, yaitu E atau kuat medan listrik yang dicari sama dengan K Q1 per R2. R2-nya adalah jarak Q1 ke Q2. Step selanjutnya adalah kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Semakin besar kuat medan listrik, garis-garis gaya yang digambarkan akan semakin rapat. Energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya disebut energi potensial listrik. Apa itu energi potensial listrik? Coba kita perhatikan di slide berikut ini. Elektron bergerak dari plat B ke plat A, seperti dilukiskan pada gambar berikut. Antum bisa lihat gambar di bawah ini. Arah gerak elektron berlawanan dengan arah garis gaya listrik. Nah, pada gambar ini adalah dua buah plat A dan B yang berbeda potensial listriknya. Elektron bergerak dari plat B ke plat A. Ini elektron bergerak dari plat B ke plat A, dari negatif menuju positif. Untuk memindahkan elektron diperlukan usaha.
besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A persatuan muatan disebut potensial listrik. Potensial listrik dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan, kodenya potensial listrik adalah V, sama dengan K Q per R. Q adalah muatan dan R adalah perpindahan muatan. Coba kita perhatikan pada kotak berwarna hijau ini. Satuan untuk potensial listrik adalah volt. Potensial listrik antara dua titik sebesar 1 volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan satu kolom antara dua titik tersebut. Tapi untuk pertemuan kali ini itu saja. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada kelistrikan pada sistem saraf ya, masih di bab yang sama, bab keempat, yaitu tentang arus listrik dan penerapannya pada sistem saraf. Untuk tugasnya, silahkan antum catat slide yang sudah mualim jelaskan. Mulai dari yang pertama tadi sampai yang terakhir, yaitu yang pertama adalah tentang hukum kolom. Ada satu. Slide yang kedua ini antum catat ya. Jadi tugasnya adalah mencatat semua slide yang mualim jelaskan hari ini. Yaitu yang pertama slide tentang hukum kolom, yang kedua tentang gaya kolom ini antum catat, slide yang ketiga medan listrik. Nah, serta penjelasannya yang keempat, yang kelima adalah dengan kuat medan listrik. Selanjutnya potensial listrik dan ini ya antum catat. Itu yang terakhir. Ada berapa slide? Coba mualim cek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 slide. Silahkan antum catat, kurang lebih ada 3 halaman kalau antum catat. Dan ini penting untuk dicatat karena apa? Ini ringkasan dari buku. Jadi antum jika memang kurang referensinya bisa baca buku, jika cukup dengan materi ini bisa cukup dengan materi. Jadi tidak perlu antum mencatat sendiri dari buku, sudah mualim ringkas apa yang perlu diresum atau diringkas, yang penting-penting saja. Tugasnya tolong dikerjakan dengan rapi, di foto yang jelas, diupload ke Google Home yang akan mualim taruh di bawah video ini linknya. Dan nilai harian akan sangat berpengaruh terhadap rapot. Bisa antum buktikan di rapot UTS yang akan segera dibagikan setelah ini ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.